not bad lah. Set. Woi, ngobrol kali. Oke, ketemu lagi sama gue, Benny Saputra dari One Tree Motor Shop. Apa kabar? Gue sehat, gue happy, gue semangat. Karena hari ini kita mau bahas satu motor di video ini. Motor yang sangat menarik, project istimewa, motor istimewa. Nah, kita akan bahas. Tapi sebelumnya, apa kabar teman-teman? Semoga sehat ya. Ini COVID-19 udah sangat membaik, puji syukur ya, semua udah pada sehat, udah kita bisa beraktivitas normal, kita sudah bisa bebas dan hakikatnya kita manusia udah beraktivitas lagi, normal lagi. Jadi jangan lupa puji syukur nih sama Tuhan Yang Maha Esa juga, puji syukur lah. Ini saatnya kita benar-benar bisa harus menghargai hidup dan menjalankan hidup kita ini dengan kepenuhan hati dan to the fullest tapi yang responsible gitu. Oke, nggak lanjut lama lagi, kita akan lihat motor yang akan kita bahas kali ini udah disiapin di sana. Stay tune di One Tree Motor Shop. Cukup. Gila. Ganas ya teman-teman ya. Ini adalah MV Agusta Brutale 1000 RR tahun 2021 milik Bro Immanuel Kevin dari Bengkulu. TC Bro Immanuel Kevin terbukti top notch dari pilihan motor, dari cara dia mau modifikasi, upgrade item by item. Kalian harus perlu tahu, kita bukan tipe bengkel atau workshop atau showroom yang kita mesuapin customer dengan segala part yang ada, pokoknya semua pasang. Kita nggak mau model begitu, karena saya pun sebagai customer, saya akan nggak suka kalau saya dicekokin sama bengkel yang saya percaya. So, yang kita lakukan adalah mencoba untuk menjadi konsultan yang baik, kasih tahu part motor ini kurang lebih ada apa aja, kira-kira insight-nya dia, pengennya motifnya atau modelnya, apa yang kira-kira dia mau robah atau dia perlu upgrade. Kita kasih opsi-opsi apa yang available untuk motor ini, dan it's all about his choice. Jadi dia yang akan pilih dari warna, tonal, dan apa-apa, kita kasih input, juga kita masih input. Karena ya basically yang kita lakukan di sini, yang passion di motor itu adalah kita memodifikasi, kita mengupgrade, kita mempercantik motor kita, bikin jauh lebih enak. Semuanya balik ke karakter kalian. Kalian yang punya motor, kalian yang nikmatin, kalian yang tahu mau diapain, kalian yang tahu budgetnya. So, kita sebagai di sini ya mencoba untuk meramu, mencoba untuk kasih suggestion, tapi ujung-ujungnya adalah kalian sebagai si pemilik yang menentukan mau dibawa kemana trofi kehidupan kalian ini, salah satu hasil pahatan kalian ini yang akan dipakai. Kita kan cuma sementara yang membantu instalasi, membantu perapihan, setup, dan lain-lain gitu. Tapi top notch, motornya udah selesai akhirnya setelah sekian lama. Mohon maaf nih Bro Immanuel Kevin, beberapa part. Karena begini, motor ini kan motor yang
baru ya, tergolong baru. Jujur aja, saya sendiri pribadi, waduh ini MV Agusta harganya 1,1, 1,2 miliar. Dan bagi saya itu pemilik MV Agusta rata-rata orang yang di Indonesia itu belakangan saya lihat lebih ke kolektor, lebih ke enthusiast yang sedikit pasif gitu ya. Jadi I don't think pengguna Brutale 1000RR ini bakalan melakukan upgrade yang cukup banyak. Nggak taunya, kalian lihat di Instagram One Tree Motor Shop kemarin ini sampai kita punya 4 Brutale 1000RR di dalam showroom. Semuanya cukup wild gitu. Dan ini adalah yang pertama yang kita tampilkan di YouTube channel kita karena kalau kalian lihat bentuk basicnya itu juga udah cantik karena MV Agusta ini kan memang produsen motor yang ramuannya menurut saya jauh lebih kepada artistik dan estetik. Begitu indah sculpture di mana aja, dari bentuk lampu, jeroan daleman lampu, bentuk LED DRL-nya, ini karbon panelnya, bentuknya, posisinya, mau dilihat dari samping, mau dari depan, mau dari atas, itu gila bro. Ini motor emang boleh gue bilang lebih ke apa ya? Ya karya seni. Dan kalian perlu tahu kalau kalian suka ngomong nih kayak, oh MV Agusta nanti takut ribet, kenapa-napa dan lain-lain. Entah gimana, di tahun 2020 mereka sepertinya melakukan upgrade besar-besaran, perubahan besar-besaran. Kita bisa dilihat di sini sekarang part-part di MV Agusta ini menggunakan part-part yang high quality dengan ya I can say that ini tuh barangnya dipegang aja juga halus, bukan halus. Gimana ya? Kalian bisa ngelihat barang kasar dan barang halus. Mungkin ngejar bentuk tapi detailnya kurang. Kalau ini no, ini detail, every detail sekarang barangnya bagus banget. Dari karbon samping tangki, chassis, alur kabel, engine, karakter dari throttle by wire-nya, suspension-nya, braking-nya sekarang jauh berbeda. So, ini adalah era baru di mana MV Agusta menjadi bike maker, motorcycle maker yang top banget. Dan saya yakin ke depan kita akan melihat banyak motor MV Agusta yang durable, bandel, reliable, enak dipakai, enak dipandang, dan karya seni. Itu udah top banget. Ibaratnya semuanya lo dapet kalau lo yang benar-benar passion di motor gitu. Nah, kalian bisa dapat beli MV Agusta melalui importer resmi, dealer resmi MV Agusta Indonesia. Ownernya juga salah satu teman dan sahabat kita, Bro Steven Untoro. Thank you buat supportnya selalu ya. Ini unit kebetulan Immanuel Kevin dapatkan melalui toko Moge Indonesia. Ini juga teman kita, dia adalah jual beli motor, ada yang baru, ada yang juga second, Bro Arya. So, kenapa sih saya sebutin begini? Why not? Kalau kita bisa support teman, why not? Kalian perlu tahu tentang hal itu, so at least saya merekomendasi mereka udah bukan orang yang salah kalau kalian mau melakukan transaksi atau berhubungan teman. Sebagai teman, good friend, sebagai hubungan bisnis juga mereka orang yang oke gitu. Oke, kita mulai mesti bahas dari mana nih? Kalau gue bahas dulu, kalian nanti bingung. Gimana kalau kalian enjoy dulu ya? Cinematic video yang dibuat oleh Bro Satrio, sang kameramen. Oke? Kita bahas dulu dari knalpot dah ya, tadi kan suara knalpot. Jadi knalpotnya pakai Aero yang udah aftermarket. Lo nggak bisa baca Aero. Aero B4. Kalau B13 pasti gue beli. Bukan kita lagi bahas ini? Oh ya, oke. Kita lanjut ini untuk edisi mendatang.
ini yang kita bahas. Oke, sebelum gue bahas tentang modifikasinya, mungkin motornya dulu deh. Tadi udah kurang lebih gitu. Ini kan sebutnya Brutale 1000 RR. Kita pandangin dulu keindahan dari motor ini, kita telanjangi satu persatu. Lu lihat, dari segala sisi motor ini tuh indah betul, cantik betul. Ini nggak mudah loh. Lu bisa bikin motor yang sangat eksotik, tapi dari sudut manapun garis desainnya nyambung dan berkarakter kuat sebagai satu kesatuan jiwa. Ini perlu diapresiasi banget. Top notch MV Agusta, siapapun desainernya, lu keren bro. Lu lihat sekarang nih, lampunya. Tadi kita udah bahas ya. Lampunya aja didesain bentuknya kan lucu nih, oval, manjang. Ini bentuk kayak gini, desain fluidnya udah dari lama, tapi dia terus kembangkan gitu loh. Sampai DRL-nya di samping, bentukan ininya, terus ada reflektor, ada semburan LED-nya nih. Coba ya, kita lihat DRL-nya. Wow, ganteng nggak bro? Ganteng sih ini. Perhatiin lensnya, bentuknya. Ini tuh nggak cuma flat, dia convex ya. Convex, terus ada ke atasnya penutup karbonnya. Lihat nih, semua karbon real, karbon dry karbon yang dicetak mereka. Dan ini bener-bener siripnya keren gitu, menyatu desainnya. Gapnya bagus, build karbonnya juga bagus. Samping-sampingnya nih, covernya tuh. Dia langsung masuk sampai ke nutup shock sedikit. Wow. Segitiganya nih, lihat nih. Ini bikin segitiga stang tuh, lihat modelnya. Ini bolong loh bro. Ini ada bolong tuh. Tuh. Ini bolong, bentuknya begini. Ada kayak persis bentukan apa nih? Bentukan yang ada di headlight. Dia juga pakai garis desainnya di sini. Gila, men. Shocknya by Öhlins. Elektronik, atasnya ya biasa aja. Tapi lu lihat di sini nih. Ya, ini membesar sesuai ini, terus ini mengecil. Mengecilnya tidak mengecil biasa aja. Ini lu lihat dari depan, sini. Pakai garis bahasa desain yang sama, yakni garis ini. Look at that. Look at this. Sampai sedetil ini desainernya. Ini gokil loh, ini gokil. Terus fendernya, aduh ilah, gila. Fendernya aja kecil, simple, tapi cantik. Sayap kanan kirinya. Tapi kalau fender nih, jujur, begini ada blade, gue jadi inget The Flash. Bener atau bener? Ya kan? Kayak The Flash. Tapi ya, bukan dalam arti yang buruk, tapi gimana pun tetap cantik. Lu lihat fendernya dari depan, atas, samping pun, ini proporsi kepenuhan dan ngisinya, terus balancing density sama garisnya, sini, belakang, semuanya apik. Semuanya seimbang, semuanya harmonik. Wow. Kalau kalian yang desain grafis ataupun desain produk, pasti ngerti apa yang gue ngomongin. Padahal gue bukan ahlinya, jujur gue bukan ahlinya. Tapi I have passion yang kayak gituan, karena menurut saya, kalau saya bercita-cita someday, saya pengen banget punya pabrik, create produk, tapi produk tersebut pendekatannya lebih kepada invention and also ya nilai-nilai seni seperti ini tuh wajib banget kalau menurut saya. Jadi saya harus belajar. Saya harus belajar dari melihat segala produk. Apapun yang indah di mata lu dan dilihat mata orang banyak, berarti that's the one yang kita harus pelajari. Kepake atau enggak, ilmu mah harus ditabung terus. Oke. Ban pakai Pirelli Super Corsa. Aduh, nih lihat dari depan deh. Oh my Jesus Lord. Öhlins-nya tuh. Di cutting, tabungnya di cuttingnya begitu indah, masuk ke dalam, keluar lagi, tebal, Öhlins. Ini adalah marker. Gunanya adalah kalau lo bener-bener dive brake
sampai sedalam-dalamnya, ini akan nanti jadi positioning di mana lo shock depan lo itu ngedive sedalam-dalamnya. Ini menjadi patokan nanti pengaturan dari preload dan compression. Ini. Nih, kalian lihat detail ininya nih. Apa sebutnya? End fork-nya ya. Dibikin khusus, nggak ngikutin Öhlins, MV Agusta. Warna finishnya juga tuh. Ini kayaknya sih produknya, I think ya, castingan. Tapi abis itu di finish ulang kayaknya. Bagus loh. Kaliper yang dapat Brembo Stilema. Terus di sini pasangin, nanti kita bahas. As rodanya pun juga bagus. Ini disc brake masih standar. Velg. Nah, apa kita sekalian ngomongin ya? Ada part yang dipasang, ya udahlah ini dipasangin CNC carbon air duct untuk cooling si brake caliper. Lalu di sini velg menggunakan OZ Racing Wheels, gas RSA, 6 spoke, red anodized gloss. Pentilnya nih OZ kan, tuh gile ya. Pentil bannya aja cakep. Saya mau kasih tambahan aja nih, banyak di luar sana, saya sih nggak terlalu gimana-gimana banget sama carbon air duct ini. Mendukung penampilan, yes. Kalau mendukung performa cooling system, I don't know, I'm not sure. Karena kalau dari saya pribadi, karena dipakai di balap gitu, misalnya mau pakai benar-benar untuk balap, air duct-nya akan saya pakai benar-benar di samping kaliper. Jadi ducting air langsung masuk ke sisi sini. Tapi ini kan dia di bawah sini, coolingnya lebih ke arah sini nih, pas di bawah. Maybe lebih ke arah rotor. Karena kan muternya roda gini kan. Anginnya ke sini, angin mendinginkan si rotor yang sisi bawah sebelum masuk kepada kaliper. Ya, efektivitinya harusnya dites by testing, tapi ya kalau kalian puas dengan penampilan oke. Nah, sayangnya di luar sana udah mulai banyak produk, bukan sibuk tiruan lah, produk serupa, tapi instalasinya nggak pas. Satu hal yang kalian harus perhatikan kalau pasang begini, posisi. Posisi air duct udah pasti depan nggak boleh kalang. Angin, flow, fluida, aerodinamika harus kalian apply. Angin karena speed air ke depan, velocity-nya masuknya kalau bisa harus go straight. Dia kena pressure dari dinding sini, dinding dalam harus smooth as possible supaya tidak ada turbulence, dan anginnya dibuang arahin ke arah yang mana bending air bendernya jadi kemana gitu. Itu harus pas. Makanya posisi ini kalian lihat nih, posisi belakangnya itu pas banget sama disc brake. Makanya kalian lihat posisinya, kalau ini bracketnya benar, posisinya anginnya masuk ke lurus ya, masuk ke disc. Kalian lihat posisi end dari karbon ini, itu masih di disc brake, bukan kelebihan atau kedepanan. Kadang-kadang banyak yang pasang sembarangan, jadi yang penting nempel. Itu sangat disayangkan, baik bagi pemilik motor maupun siapapun yang masang. Kita bisa menempel segala sesuatu, tapi baiklah kita punya kesadaran untuk semuanya harus sesuai dengan kaedahnya. Itu loh, itu hal unwritten rules yang untuk menjaga kualitas kehidupan kalian. Ini yang tadi gue bilang ya, kayak saya The Flash di samping kuping. Tapi ya, bukan hal yang jelek. Kalian lihat deh, ini menjadi suatu tulang buat proporsi di bagian depan yang cukup kering. Kalian lihat di depan ini sangat kering, tapi ini jadi struktur. Keren. Terus, aduh gila. Nih, bener-bener ya, kalau kalian lihat dari depan, oh my god. Nah ini, oh my Jesus Lord. Ini lihat dari depan ya. Holy. Gila, keren banget. Semua garis luar, garis dalam, ada intake masuk dari samping, ada jala meshnya, bentuk sisi ke dalamnya tetap dibentuk, nggak cuma lurus. Oh my. Sennya juga udah ganti, tapi
Posisinya bener-bener pas banget lampu sennya. Tuh. Kalau kalian nggak sadari, mungkin kalian nggak terlalu kelihatan. Wah, keren sekali, keren sekali. Kacau. Bahkan posisi setang pun. Gila. Gue nggak ngerti pemikirannya ya. Jarak baginya, fender, lampu berhentinya di atas ini, udah langsung ketemu sama speedo. Stangnya tapi flat sama lampu. Segitiga atasnya juga indah. Kunci ditaruh di sini. Setangnya, posisinya secara desain kelihatan bagus, kelihatan keren, gemuk, menjadi bagian daripada part of the design, tapi juga fungsional. Sudut daripada stang, baik lebar, jarak, tilt ke dalam sama ke bawahnya, semuanya enak, semuanya begitu pas. Mantap kali lah, ini mantap kali. Speedo sama dia memang nggak biasa ditaruh di depan, jadi dibikin floating, kesannya dari tangki dapat dudukan, gila ya. Fully CNC aluminium tuh. Wih. 1 2 3 4 poin megangin si speedo. Gokil coy. Kabelnya juga rapi tuh. Kabelnya lewat sini. Tuh, ini dari atas kelihatan. Kabelnya sini, masuk ke sini. Jadi bagian depan tangki ini ada semacam punuk tapi menjadi tooth covernya karbon. Jadi dudukan si speedo, jadi jalur kabel. Di belakangnya, di bawahnya ada si steering damper Öhlins yang elektronik. Digigitnya kanan kiri, digigit ke chassis, tengahnya ngikut ke steering. Wih. Dan variabel bebannya itu diatur sama elektronik. Ini ya kualitas karbonnya, precise banget, gapnya rapi, terus tekukannya nih bisa sampai tekukan tajam. Tekukan tajamnya banyak, garisnya, tulangnya benar-benar terbentuk rapi, semua sesuai. Garis tekukan karbonnya itu tetap tajam, ngikut garis body semua, tercapai secara desain. Tapi kalian perhatiin nih, pattern dari karbon itu tetap semuanya rapi, tidak ada yang tertarik, tidak ada yang tercoel, tidak ada bubble udara, semuanya sempurna. Ini tuh craftsmanship tingkat tinggi. Kalau untuk master rem, dia masih pakai Brembo OE. Brembo OE ya, bukan Brembo Racing. Yang emang ini juga banyak digunakan di Ducati, H2, ZX10. Ini pakai ini, kanan kiri hidrolik, tabungnya pakai tabung spoke standar. Bro Kevin maunya tabung ini tetap standar, smoke. Lalu inilah switch handlebar kanan kiri milik MV Agusta yang menurut saya sekarang jauh lebih bagus dan rapi dan kualitasnya meningkat. Kualitas meningkat dari tombol tuh bukan hanya desainnya bagus, tapi juga kualitas dari hasil plastiknya juga bagus dan feel dari segala knop-knop itu tersendiri. Ya, bilang aja saya weird, tapi menurut saya kalau saya tes mobil ataupun motor, tombol ini feel saat disentuh, diputar, ditekan, itu menjadi suatu sensasi tersendiri dari kualitas itu mobil ataupun motor. Grip udah diganti pakai Ariete Black Red dan ini tergolong short throttle loh. Kalian lihat ya berapa derajat dia bergerakan dari 0 sampai 100. That's it. Not even 90. I guess it's around 60 degree. Tuh, dari sini sampai full throttle. Short banget. Spion, menggunakan spion dari CNC Racing yang bisa tilt, ditaruh di bawah. Nah, itu area setang, aduh. Ya kan, lanjutannya ya. Sambungan finnya depan nih. Ini sebenarnya air scoop intake nih. Air scoop intake, sisi dalamnya warna merah, bentuknya juga aduhai banget, baik sampai yang ke dalam maupun di apa namanya tunnelnya, keluarnya pakai karbon, tulisannya Brutale, proudly Italian made, RR, ini di emboss semua. Duh, karbonnya kualitasnya gila deh, gila. Di sini ada winglet.
Ya kalau dibilang winglet pure juga menurut saya tidak ya, tapi ya like kayak wing. Dia berada di sini memberikan impact desain yang sangat istimewa untuk motor, sekaligus ini sebenarnya smart menutupi, mengcover dari si radiator, sampingnya radiator. Itu kan sering ya di motor naked yang memang sekarang udah kering. Contohnya di MT-09, ya tinggal di kelihatan gitu. Itu jadi ugly. Di sini sama dia dibikin cover karbon, habis itu ada wingnya tapi menyatu semua ke desain. Wah, gak semudah itu Ferguson, bener. Kenapa? Karena posisi radiatornya pun maju mundur, kemiringan, semua juga harus diatur supaya sudutnya semua tetap cantik. Nih kalian lihat dari depan deh. Oke, gua kasih unjuk. Di bawah itu ada Di bawah itu ada oil cooler, di atas ada radiator. Radiatornya kita proteksi pakai radiator guard CNC Racing. Dan ini adalah penggunaan dari aluminium mesh. Jadi yang menghalangi udara itu minim, proteksi terhadap pentalan batu itu sempurna. Berjarak juga antara si mesh sampai ke radiator itu ada jarak, tapi flow udaranya tetap efisien dan efektivitasnya masih tinggi. Nah, ini ada panel karbon, sebagian dari body. Aduh, gila ya. Wingnya tuh, wih ada sirip begini, ada celahnya dari bawah sampai atas. Tuh lihat intake-nya tuh, gile. Dari sisi dalam, sisi tunnelnya nih, buat nanti ke airbox, luarnya. Cakep. Oke, menyinggung tentang radiator guard, saya nggak berusaha menyerang suatu brand ataupun produk orang lain ataupun tidak. Saya lebih baik mengutarakannya seperti ini. Kenapa sih kita tetap bersikukuh kepada menyediakan radiator guard kepada para customer One-Tree untuk tetap stay on the course, yakni menggunakan radiator guard yang sistemnya adalah aluminium mesh. Pertama, kenapa aluminium? Karena saya suka dengan lightweight. Saya tidak mau membebankan di mana itu biasanya di-attach ke radiator menjadi terlalu berat. Not good. Keep it simple and lightweight. Bahannya harus aluminium atau titanium maybe. Kedua, kenapa harus aluminium mesh? Mesh, jadi kayak kawat nyamuk. Oke, sesuai yang saya pelajari di sekolah, di kuliah, bahwa begini, radiator kita, kapasitasnya, besarannya sudah diukur untuk sesuai kebutuhan. Ya, core ply-nya bisa tebal, juga bisa luas. Jadi radiator itu powernya bergantung pada luas dan juga tebal sama desain dari core daleman buat heat release dari si panas. Heat dari mesin dibawa oleh coolant. Coolant harus menjadi carrier yang baik. Coolant yang tidak dapat menyerap panas kalor dan dibawa dari sistem ke sistem itu bad coolant. Coolant yang baik, jangan ngomongin tentang titik didih, titik beku dan lain-lain, adalah yang kalor kapasitansinya bagus, serapannya bagus, peak kalor kapasitansi juga untuk yang di carrier. Dibawa ke radiator, saat motor berjalan, angin itu saat diem pun dia ada kisi-kisi. Jadi radiasi, heatnya dibuang secara radiasi. Tapi kalau lagi jalan, ada angin masuk dari depan, makanya sisi depan motor itu juga dibentuk sedemikian rupa sehingga angin harus masuk dengan baik. Kalau radiator, angin perlu flow, luas permukaannya udah didesain demikian, kita harus gini, kejadian radiator rusak akibat kena pentalan kerikil itu it happens. Kalau lagi shit happen, it happens. Nah, gimana caranya? Perlu semacam kawat mesh di depan atau kalian sebut sebagai radiator guard, radiator protector di depannya untuk menghalau ini radiator
ada di sini. Pentalan kerikil supaya tidak masuk sampai radiator. Itu. Tapi kalian harus perhatikan berapa luas penampang dan berapa efisiensi dari flow dari si radiator guard. Saya jelasin seperti ini. Ya kita pakai ini deh ya. Nih. Ini ibaratnya nih, ini luas penampang atau gimana di sini ya. Ini jala-jala pelindungnya nih. Gitu ya. Gitu kan. Saya anggap aja yang vertikal dulu ya. Si penghalau itu punya ketebalan juga yang menghalau udara untuk lewat. Contoh paling gampang, coba sekarang lu di depan muka lu. Ya. Lu tiup ke arah telapak. Oke? Sekarang lu kasih satu jari. Beda nggak? Di sini lu bisa rasain beda. 2. Beda. Bayangin kalau gue padetin. Blocking. Lu berasa ada udara yang kena blocking. Oke. Kalau secara fisika, ini penghalau-penghalaunya. Ini permukaan radiatornya. Tadinya kalau tanpa ini, isyaratnya efisiensinya adalah udara 100% semua kena radiator. Sekarang lu pasangin penghalang, gunanya protektor kerikil. Tapi penghalangnya terlalu banyak. Terlalu besar luas permukaannya sehingga luas radiator yang tadinya segini, nih, gue dempetin. Tuh, ketutup sepertiganya. Bayangin ya, gue gedein lagi ya. Nih. Tuh. Oh enggak, angin masih masuk. Oke ya, nih. Kalau lu kumpulin itu segala protektor, nih, nutupnya segini luas. Jadi, lu harus ukur efisiensi dari radiator guard lu. Si penghalau tersebut, berapa luas permukaannya. Kurangin sama luas permukaan daripada radiator lu. Itulah nilai efisiensi yang tersisa. Makanya kalau gua tetap radiator guard yang gua pilih dan juga menurut gua terbaik adalah yang aluminium mesh. Mereknya ya RNG doing it that way. Ada lagi satu merek dari UK. Aduh saya lupa. Saya dulu pakai di ZX6. Dan banyak merek lain yang pakai kawat mesh. Tapi kalau udah bicara plat, di laser cut, simpelnya plat, tipis, lu laser cut. Lu mau laser cut, timing siklusnya mau berapa? Kalau lu mau cutting sampai banyak lubangnya kecil-kecil, sampai tulangnya kecil-kecil. Rata-rata dibikin jadinya lubangnya cukup banyak, tapi blokadenya cukup banyak. Alhasil, radiator lu ke bloknya sedikit lebih banyak. Luas permukaan yang harusnya didinginin, jadinya lebih sedikit. Ya ini masukan aja. Kalian bisa ngomong benar saya benar atau salah, saya nggak peduli. Ini masukan, ini menurut saya, dan itu idealisme saya, gitu. Radiator guard, ya tentang itu, kita lanjut ya. Tentang apa yang terjadi dengan sisi kanan motor ini. Lu lihat ya, tangkinya ya. Gile ya. Ini tangki juga, lekukannya banyak, tapi nggak jadi berlebihan. Lu lihat garisnya tuh banyak, 1, 2, 3, 4. Lekukannya banyak sekali, tapi menurut gua bobotnya sama dengan desain yang lainnya. Lebarnya, sininya mengerucut, simple. Jadi kalau lu naikin, jepitnya juga masih enak, slim. Ini buat ngejepit, ini buat ngejepit, ya. Ngejepitnya 2 nih. Sini bisa jepit, sini bisa jepit. Bentuknya sih istimewa. Samping, karbon, finishnya matte. Nah, ini ditutup tangki, udah diganti pakai produk dari CNC Racing. Jadi pilih yang base-nya black dengan karbon, lalu tutupnya red. Sistemnya puternya simple. Jadi memang disebut sebagai quick lock fuel cap. Nih. Aduh. Dari situ keren. Tuh lihat. Slim. Terus lihat nih.
Dia naik, terus ada silvernya. Ini silvernya pakai aluminium loh. Brush finish, terus di laser edge. Gila nggak detailnya? Sakit nggak kalau lagi riding? Nggak, saya udah coba. Ini apa nih? Kayak soft panel, kayak rubber lah, kayak rubber. Tuh, ini sini rubber, ini karbon. Ya, lu duduk aja mau duduk aja gila indahnya. Seatnya aja gila bro. Ada belahan tengahnya bro. Buat angin kah? No. Ya sebenarnya sih angin adem juga. Tapi gue udah coba dudukin. Gue pertama kali lihat, wah ini dudukin pasti nggak enak banget deh. Kayak aneh gitu, kebelah atau apa. Setelah didudukin, no. Lu nggak akan merasakan itu. Dan mungkin karena gue nggak pernah pakai riding ya, jangan-jangan dengan belahan ini jadi adem. Tapi yang pasti nyaman, joknya itu nyaman, pads-nya nyaman. Dibilang ergonomis banget. Jadi yang bagian ini ratanya agak curve samping kanan, yang sininya nekuk ke dalam. Jadi bagian ininya tuh bener-bener slim dan enak. Nah ini lu mesti lihat lah, ini bahkan seat aja dibikin sedemikian rupa indah. Karbonnya, dudukan karbon, seatnya seperti ini, leather perforated. Nggak perforated sih, cuma looks like perforated. Jahitannya rapi, gua akui ini jahitannya rapi. Karbon, di sini ada lubang lagi ke belakang, kanan kiri. Ini seat belakangnya, karbon lagi. Waduh, lampu belakang. Waduh, lampunya kayak dragster ya, atau ini lampu dragster juga. Tapi emang kayaknya lampu dragster yang baru juga mirip. Cuma tadinya kan di sini ada license plate holdernya, ada sennya di sini. Ini udah dilepas, dia maunya trondol supaya benar-benar badass. Bayangin, seat terakhir di sini, ini roda tuh. Overhangnya 30 cm, bukan overhang, sorry. Justru ini maju ke depan, rodanya mundur ke belakang, hampir 30 cm. Tapi udah dipasangin NRC, New Rate Cycle untuk lampu sen. Di sini ada lampu sennya, nanti di sini ada license plate-nya, taruhnya di bawah. Jadi ini produk dari NRC USA. Kita coba kasih lihat ya, nyalanya ya. Tuh. Ya, sen. Oke. Terus, ya yang kalian udah tahu. Lanjut lagi ke depan. Gue mau bahas lagi. Nah, dia pinter banget nih. Dia taruh radiator coolant tank reservoir di balik sayap karbon ini. Persis di sini. Kelihatan tipis-tipis, tapi masih rapi. Ini lampu sen depan pakai New Rate Cycle juga. Terus ini yang tadi gue bilang, selang radiatornya masih rubber standar. Tapi kalau yang kayak tadi tuh, yang versi Oro, itu udah dipakein Samco Black. Ini ada cerita lucu nih. Jadi saat Immanuel Kevin pengen ganti selang radiator, dia minta selang radiator warna merah Samco. Gue kontak dong ke Samco. Kita pengen punya Brutale 1000RR, dia bilang, it's not available. Kita belum punya motornya, kita harus develop. Jadilah mereka develop. Agak lama, karena Kevin nggak mau nunggu, jadi kita cancel. 4 minggu lalu, gue dikabarin sama Samco, Benny, produknya udah jadi, lu sekarang udah bisa order. Lu mau warna apa? Cuma, Bro Immanuel Kevin udah nggak tertarik, males, jadi kita nge-order. Terus, pas gue lagi ke rumah teman, gue lihat Brutale 1000RR yang Oro Edition, ternyata dari pabrikan MV Agusta, udah dipakein Samco Sport warna hitam. Langsung gue foto, gue jepret, gue kirim ke dia. Lu develop, mau ngapain? Sebenarnya MV Agusta ini udah pakein Samco. Terus dia bilang, oh ya, gimana bisa? Ternyata ada special order ke Samco by MV Agusta, cuma nggak dikasih tahu motor apa, jadi ya cuma dikasih sampel begitu aja. Jadi mereka nggak pernah realize kalau ternyata mereka udah punya molding untuk Brutale 1000RR. Ya itu, makanya ya
ternyata produsen kelas KKP bisa begitu kan? Wajar lah, wajar. Oke, kita bicara yang sini ya. Tadi kan udah Samco sini. Headernya kalian lihat, ini udah diganti. Headernya pakai titanium Project One, jadi custom. Udah kita nyalain, jadi udah burn sebagian biru. Kalian lihat di sini, ini ke expose. Look at this. Look at this. Ini throttle body nih. Ini throttle bodinya. Ini engine-nya. Jadi engine-nya angle-nya seperti ini. Ini intake-nya, throttle body. Jadi boleh dibilang nih throttle body-nya downdraft nih. Gila, hampir tegak banget. Ini langsung lu bisa pegang pakai tangan. This is the intake airbox. Di sini, lu bisa lihat injektornya, lu bisa setelan vakum juga kelihatan. Jadi ini kelihatan muskular, seksi, tapi nggak berantakan. Jadi gua nggak lihat kabel-kabel yang terlalu berantakan seperti apa. Misalnya, dia taruh nih, misalnya ada soket emang di sini, tapi sisanya dia ngeline-nya di dalam banget. Yang ini juga main wiringnya ada di sini, jadi nggak terlalu gimana ya, tuh. Sisinya di dalam gitu. Rata-rata adanya di dalam. Tuh, ini kabel sen, ini kabel wiring utama. Nggak terlalu kelihatan, jadi udah rapi. Chassisnya memang warna hitam, dibikin gloss. Menurut gue sih keren dibandingkan dibikin warna, karena jadinya kayak engine-nya expose-nya gila banget. Lu bisa lihat engine utuh tuh. Ini crankcase-nya, ini block, ini head, ini throttle body. Kelihatan tapi seksi, tapi masih rapi. Tubularnya kokoh, estetik dapet. Dia punya fungsi dapat, kakunya oke. Terus ini cover daripada clutch udah diganti pakai produk dari CNC Racing. Jadi yang clear basket clutch, ini warna hitam, dalemannya dipakein warna merah, dan pinnya itu warnanya buat neken pair couplingnya warna hitam. Jadi black, red, black. Hasilnya manis ya. Jangan lupa ini frame slider udah dipasangin juga CNC Racing. Dipasang di chassis. Ini ciri khas nih, castingan bagian dari rangka dari MV Agusta. Pijakan kaki belakang dia tetap pasang buat bonceng bininya. Footstep udah bawaan, tapi kalian lihat bawaannya juga udah CNC, warnanya black, dan dia fully adjustable. Dipakai pun enak. Posisinya udah cukup enak, rem sama ganti giginya juga udah oke. Jadi no need juga untuk diganti atau replace. Waduh, gila ya. Ganteng ya. Knalpot, jadi header titanium, belakangnya pakai slip-on dari QD exhaust. Exhaust depannya jadi tadi udah header titanium, lalu ke belakangnya pakai QD exhaust. One Tree Motorshop adalah salah satu dealer dari QD exhaust. Jadi kalau kalian pengen exhaust QD, bisa order sama One Tree Motorshop. Silinser ini titanium, tapi piping sananya stainless. Ujungnya ada mesh-nya. Tipenya 4 outlet gun ya, kayak bambu runcing, tapi oke. Suaranya tadi kan udah denger, oke juga ya. Pelek belakang. Kalau motor single arm memang gokil banget, kelihatan banget. Single armnya super clean, bulat semua, nggak ada yang tutup. Ini pakai OZ Racing, gas RSA. Cerita tentang OZT juga menarik. Ini penantian yang super sangat panjang untuk Bro Kevin. Velg standarnya tidak memuaskan, bentuknya maupun warnanya. Jadi dia minta ganti pakai OZ Racing gas RSA, warnanya merah, spesifik. Tadinya saya agak sedikit mendorong warna gold, karena gold atau silver lah, karena buat kontrasin sama warna body. Tapi DOI dia pengennya merah. Toh hasilnya ternyata gini, kebiasaan gua kalau lihat motor warna merah terus dia pilih pakai OZ merah, biasanya jadi monoton banget. Di motor ini, as you can see, ternyata nggak juga. Kenapa? Ternyata soalnya merah di motor ini cukup minim. Sisanya merah itu sebagai aksen di mana-mana. Karbonnya banyak, hitamnya banyak.
jadi masih balance. Ternyata OZ merahnya juga working really well. Oh ya, tadi cerita serunya. Tentu dong, kontak OZ dong. Pengen dong punya Brutale 1000RR. Dia dengan mudah bilang, no cannot karena tidak available. Mereka belum juga ngukur. Waduh. Ya Immanuel Kevin ya cukup kecewa. Opsi berikutnya kita suggest yaitu PST Carbon supaya mirip yang kayak Oro, cuma warnanya dibedain. Tapi enggak, doi masih pengen OZ. Alhasil, oke deh gini, kita measure. Jadi dari pabrikan pelek semua, BST, Rotobox, OZ, Marchesini, whatever, mereka punya foam khusus untuk measurement. Kita pakai foam tersebut, kita measure, kita cek dan lain-lain. Alhasil jadinya custom order. Dan inilah akhirnya penantiannya panjang, tapi mudah-mudahan memuaskan. OZ gas RSA untuk Brutale 1000RR. Saya berani bilang, I think ini adalah motor MV Agusta Brutale 1000RR pertama yang pakai OZ Racing. Yang plug and play. Gitu. Wow. Keren ya. Seksi banget. Kalau menurut kalian gimana? Warna merah, it works really well, atau ada warna lain yang kalian lebih suggest? Sekarang, gue pengen putar motornya. Kalian lihat dari sisi kiri, karena keindahan yang kalian lihat dari sisi kanan, itu sedikit berbeda dengan keindahan yang kalian lihat dari sisi kiri. Makanya, let me flip the bike, and you guys see ya, what's on the bike sisi di kiri. Ya kan? I told you. Seksinya motor ini dari sisi kiri berbeda dari saat lu lihat sisi kanan. Ya banyak halnya, tapi sculpture utama tetap sama, tapi komponennya jadi kelihatan berbeda. Apa aja sih yang beda? Nil, Ohlinsnya kelihatan. Kalau tadi dari sisi kanan kalian bisa lihat bentuk velg secara utuh, si OZ secara utuh. Kalau dari sisi kiri ya tentu ada armnya. Kalau di kanan nggak ada arm, kiri nggak ada arm, terus roda gigit sama siapa ya gitu. Armnya juga dia bikin nggak simple, nggak sesederhana itu, sangat menarik bentuknya dan lain-lain. Tapi gue yakin mereka pasti udah mikirin tentang chance untuk flex dan lain-lain. Mereka udah sekian lama bikin mono arm sehingga tahu caranya gimana supaya firm. Ini tutupnya. Nah, di sini sih keindahannya. Salah satu keindahannya. Jadi pelek OZ Racing merah. Di sini dipakein CNC Racing full flange kit. Apa aja tuh? Nih, ini sebutnya flange, warna merah, bautnya warna hitam. Lalu dudukan dari gear itu warna merah. Kalian lihat yang sisi dalam, ya. Ini adalah 2 piece, dalam dan luar. Terus gearnya warna hitam, baut gearnya warna merah. Kombinasi warna ini menurut gua sangat istimewa. Terus rantainya juga udah dipakein EK Chain 3D yang warna black gold. Emang EK Chain beda ya. Lihat bentuknya, 3D ini kuat banget, tapi juga ringan dan smooth banget. Warnanya ininya black, full black, lalu plate yang sininya warnanya gold, tapi bukan gold kuningan murahan, tapi dia goldnya khasnya. Khas kayak rose gold gitu loh. Kalian bisa lihat ya tuh. Tuh. Semi gold, rose gold gitu loh. Mewah. Cakep banget. Ini bekas dudukan yang standar license plate. Maju ke depan, kalian bisa lihat rantai masih ke expose di sini. Warnanya. Terus ada si Ohlins. Warna gold. Jadi warnanya nabrak banget ke keseluruhan motor, tapi ya memang di fork depan sama di shock belakang itu jadi aksen si suspensi gold ini. Di sisi sini footstepnya seperti yang saya bilang, ini standar tapi udah CNC, billet, udah dilengkapi dengan quick shifter. Sini perhatiin. Kalau yang udah biasa nih, tahu barang nih, kalian lihat sensor quick shifternya.
MV Agusta dari dulu, motor-motor yang sudah dilengkapi dengan quick shifter, pasti sensornya seperti ini. Dari bentuknya kalian udah tahu nggak, ini kira-kira produsennya siapa? Saya nggak sebut. Perlu saya sebut? Ya, nggak enak deh. Ya, kalian juga bisa tebak. Namanya sih MV Agusta quick shifter. Di sini, di sisi kiri berarti bagian dari magnet lah ya. Itu full cover karbon. Ini pipe dari si coolant. Kalian lihat ngejarnya. Ininya gepeng loh. Di sini bentuknya gepeng, baru ke sini bulat. Bulat, baru masuk. Oh, yang tadi saya sebut di sini adalah oil cooler, ternyata saya salah. Mohon maaf. Di motor ini, dua-duanya adalah radiator coolant. Pipa gepeng masuk, dia ini nyebrang ke sana, in-nya lewat sana, baru keluarnya ke sini. Ya ini masih selang standar, belum Samco. Terus ini ya ini kabelnya mungkin sedikit tidak kelihatan rapi, tapi masih acceptable. Dia taruhnya di sini. Tuh, kalian bisa lihat ya. Ini karbon, ini karbon. Ini karbon patternnya beda nih. Cover dari airbox nih. Tuh lihat. Ya, lebih besar patternnya. Downdraft, ini airbox. Tuh, engine-nya seksi, kelihatan semua. Di sini dia manfaatin dengan baik nih. Regulator alias kiprok ditaruh di sisi sini untuk pendinginan. Top. Nah terakhir ke depan, ya sama persis sama yang di sana. Cuma di sini dia jalurnya seperti ini nih. Jalur selang rem, sama sensor ABS seperti ini. Kelihatannya pertama nggak rapi, tapi ternyata oke juga karena nggak ada jalan lain. Ya, kira-kira begitulah tentang Brutale 1000RR yang seksi ini. Yang saya share ke kalian, nggak cuma modifikasinya, tapi juga memang motornya basicnya super ganteng. Ditambah lagi dengan di-customize sesuai dengan selera dan keinginan dari si owner. Jadinya jauh lebih sensual. Wow. Oke, kurang lebih begitulah pembahasan tentang MV Agusta Brutale 1000RR ini. Saya Benny Saputra, mohon pamit. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf kalau saya berkata-kata yang tidak berkenan kepada kalian, tapi saya cuma berusaha untuk honest dan ekspresif sesuai ya inilah saya nggak bikin-bikin. Thank you buat kalian yang suka nonton YouTube channel One Three Motor Shop. Artinya kita merasa didukung dan kita merasa apa yang kita share ke kalian itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, dan saya suka baca komen-komen dari kalian. Walaupun nggak semuanya akhirnya saya balas, cuma saya berusaha most of your comments saya balas, saya baca, saya appreciate banget andil kalian. Ya dari komen-komen kalian ya, sorry to say, ada beberapa yang kelihatan sembarang bunyi, tapi ada juga yang benar-benar kalian saya merasa senang karena di-appreciate, di-support, dan saya merasa hasil kerja saya dan Satrio seperti ini yang kita lakukan berjam-jam. Tentu semua butuh tenaga gitu. Saya juga entah kenapa ya kalau lu punya kesempatan untuk bisa melakukan sesuatu dan ternyata menyenangkan atau bermanfaat bagi orang lain, you'll feel the joy. Itu yang saya rasakan. Jadi saat lihat komen-komennya juga, itu yang setiap kali baca tuh saya oke, nanti kalau ada lagi saya kayaknya mau ya bikin lagi doing something yang punya efek ke kalian. So thank you buat supportnya, thank you buat waktunya, thank you buat kepercayaannya. Kita akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Mudah-mudahan ke depan saya akan bikin video yang lebih makin bermutu, makin bermanfaat, dan kalau kalian mau kasih masukan, misalnya apa yang pengen saya bahas lebih detail, kasih masukan aja. Jadi
kurang lebih saya bisa tahu, oh kalian menginginkan pembahasan dari sisi saya tentang hal ini gitu. Oke? Thank you for watching. God bless you. God bless your family. Stay healthy, dijauhkan dari segala penyakit, malapetaka, bahaya, dan mari kita hidup dengan penuh kedamaian dan sukacita, dan live to the fullest tapi responsible. Oke? Ciao.